Assalamualaikum, halo sahabat pecinta budidaya ikan nila. Untuk video kali ini kita akan membahas cara membuat paralon di dasar kolam untuk mengukur ketinggian air di kolam dan juga untuk memudahkan kita menguras air yang ada di dalam kolam. Pertama-tama sebelum kita membuat paralon untuk pengukur air dan juga untuk pembuangan air, pastinya kita menggali paralon, yang mana kita menggali paralon lebih dalam daripada kolam. Misalnya kalau kolam kita gali di ukuran 50, maka untuk paralon yang kita tanam di bawah kolam sekitar lebih kurang 60 cm. Ini harus, karena nantinya kalau paralon tidak terlalu dalam, maka kita akan sulit untuk menutup paralon ataupun melakukan plester dasar kolam. Kemudian usahakan dari paralon dari dalam kolam keluar pembuangan itu lebih rendah, jangan tinggi ataupun sejajar. Kalau sejajar ditakutkan terjadi pengendapan di dalam paralon. Ini juga akan menyulitkan kita untuk membuang air di saat pengurasan air yang ada di dalam kolam. Seterusnya, usahakan paralon tidak terlalu besar, misalnya di 4 in ataupun lebih. Yang biasanya kita atau membeli paralon, maksud kita membeli paralon, ukurannya itu lebih ke 2 in. Kalau terlalu besar, kalau nanti terlepas misalnya saringan di dasar kolam, maka ikan-ikan akan masuk ke dalam paralon. Kemudian juga kalau terlalu kecil ini juga bermasalah. Misalnya kita pakai yang ukuran setengah in ataupun 1 in. Ini juga sedikit bermasalah karena di saat pengurasan kolam kita menunggu sangat lama untuk menguras misalnya kolam 3x3, apalagi lebih besar. Itu juga akan memakan waktu yang lama, mungkin bisa 1 hari baru bisa kering. Ini kelamaan, maka carilah yang ukuran sedang, kira-kira pembuangan itu cepat. Dan juga tidak terlalu besar, itu juga akan maksud kita itu mewanti-wanti, takut terlepas misalnya saringan di dalam, ikan itu akan keluar. Maksud kita melalui pembuangan itu paralon. Di dalam membuat paralon tidak boleh, artinya ada juga sebagian yang belum paham, khususnya untuk pemula, dia hanya membuat paralon itu di samping kolam, bukan dari dasar kolam. Kenapa tidak boleh? Waktu pengurasan sekering-keringnya ini masih ada sisa, dan kita juga harus mengeluarkan tenaga lagi untuk menguras air yang ada di dalam kolam. Maka usahakan paralon itu ada di tengah-tengah kolam. Kemudian dengan bentuk dasar kolam itu misalnya semacam piring ataupun kuali, jadi yang di tengahnya itu agak dalam. Di tengah itulah disimpan paralon pembuangan untuk keluar. Untuk pembuangan air, usahakan itu di luar. Untuk pengurasan misalnya paralon jangan dibuat di dalam. Kita hanya melakukan menancapkan paralon mengukur air dari dalam. Ini juga tidak bagus.
Karena di saat kita menguras kolam, kita harus masuk ke dalam kolam untuk mengangkat ukuran air tadi ataupun pembuangan tadi. Maka pembuangan itu harus di luar. Yang di dalam itu yang ditanam hanya saringan. Dari saringan itu tidak bocor, kemudian airnya akan keluar. Di sanalah pengukur air dan juga pembuangan air. Ini kemudian lagi usahakan paralon itu yang bagus, jangan mudah pecah, karena kalau pecah ini akan menyulitkan kita di saat nanti kolam sudah jadi tiba-tiba ada yang pecah, ini harus dibongkar kembali. Usahakan juga di dalam juga pakai L yang untuk menyimpan saringan, kemudian di luar juga pakai L itu untuk mengukur air, kemudian untuk pembuangan. Maksud dari mengukur air, kita maunya air di dalam kolam berapa, kita butuhnya 9 cm, maka kita bisa mengatur dari luar kolam. Di tempat pembuangan tadi kita memotong paralon lebih kurang, misalnya kita di dalam kolam air kita butuhnya 90 cm, ketinggian di bawah paralon tadi ada 10 cm, kita tinggal membuatnya di luar sekitar 1 meter, karena dia agak miring mungkin 1 meter 10 misalnya, 1 meter 9 dia akan miring. Jadi nanti ketahuan air yang ada di kolam itu adanya 90 cm. Kemudian lagi khusus untuk pemasangan paralon, jangan kita membuat T di paralon bawah. Misalnya kita punya 2 kolam ataupun 3 kolam, kemudian kita buat 1 paralon pembuangan di bawah, semuanya airnya di situ. Jadi 1 jalur di bawahnya kita buat T, jadi semua ataupun L yang masuk ke paralon utama. Ini juga tidak boleh. Yang pertama, nanti susahnya kita menguras, karena di saat kita mencabut paralon semuanya akan terkuras. Itu. Yang kedua juga mudahnya kalau paralon dibuat seperti itu terjadi berkumpulnya kotoran-kotoran ikan ataupun lumut-lumut di tempat itu, nanti akan mampet dan tidak bisa keluar air. Maka setiap 1 kolam hanya boleh 1 paralon. 1 saringan di dasar kolam, kemudian 1 paralon pembuangan di bawah dengan 1 paralon. Ada 3 kolam, maka kita juga membuat 3 paralon dengan 3 saringan, 3 paralon pengukur air. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum.